Hai guys, balik lagi bersama gue Anak Kata Edison. Hari ini gue lagi mau ngebahas kasus yang mirip banget sama anak DPR yang minggu lalu baru terjadi. Yang dimana ini temanya juga 11-12 lah sama yang kemarin itu, yaitu cinta itu Kasus yang akan gue ceritain ini duluan terjadi sebenarnya, yaitu di bulan Mei 2023 kemarin, alias 5 bulan yang lalu. Dan ini kejadiannya di Surabaya. Walaupun udah 5 bulan ya, kasus ini baru akan naik ke pengadilan Surabaya di bulan Oktober ini guys. Ini adalah kejadian mengerikan yang menimpa seorang mahasiswi di sana yang dihilangkan nyawanya oleh guru les musiknya sendiri. Loh, tapi katanya cinta-cintaan bang, kok jadi guru les? Nah ini nih, makanya ikutin terus sampai habis ya. Kisah ini tentang seorang wanita bernama Angeline Natania, berumur 22 tahun, lahir pada tanggal 10 Oktober 2001, dan tinggal di Surabaya. Dia ini anak kedua dari pasangan Bambang Sumarjo dan Ana Mariana. Rek Surabaya asli iki. Angeline kuliah ngambil jurusan Fakultas Hukum di Universitas Surabaya guys. Dan saat kejadian di bulan Mei kemarin ini, dia udah masuk semester 6 di kampus. Nah, walaupun Angeline kuliahnya ngambil hukum, rupanya dia juga suka sama musik nih. Soalnya dulu waktu dia masih SMA di tahun 2017, dia ini aktif dan sering banget ikut eskul musik. Dan karena Angeline ini murid yang paling sering hadir di eskul musik, dibandingin teman-temannya yang lain kan kadang males hari ini bolos dulu lah. Lagian cuma eskul gitu maksudnya bukan mata pelajaran wajib kan. Siapa tuh yang suka bolos kayak gitu dulu? Dia sampai kenal banget dan paling deket sama guru musiknya. Kan muka dia terus tuh yang paling sering nongol di eskul. Nah, guru musiknya ini bernama Rohmat Bagus Apriyatna. Panggilannya Roy. Roy ini berumur 41 tahun, warga Gunung Anyar Surabaya dan udah punya istri dan anak. Mereka sekeluarga tinggal di kawasan Rungkut, tepatnya ngekos di Ruko Starpaka, Blok B1 sampai B2, Mendokan Asri, Surabaya. Jadi kalau dibandingin Angeline, umurnya jauh itu, udah bapak-bapak. Berarti beda berapa tuh umurnya? 41 sama 22. Beda 19 tahun. Roy ini selain berprofesi sebagai guru musik, ia juga seorang gitaris berbakat yang aktif dalam sebuah grup band dan punya bisnis cafe guys. Sebenarnya berprestasi juga Roy ini ya. Nah, karena Roy dan Angeline sering ketemu di eskul musik, akhirnya muncullah rumor soal hubungan mereka. Tapi Angeline sendiri sih nggak pernah cerita ke orang tuanya kalau mereka ada hubungan spesial. Jadi orang tuanya ngirain ya Roy cuma guru dan partner musiknya aja. Lagian umurnya kan jauh tuh tadi, beda 19 tahun. Nah tapi sejak pertama mereka kenal di 2017, Roy dan Angeline rupanya masih sering kontak-kontakan tuh. Walaupun Angeline udah lulus sekolah dan udah masuk kuliah juga. Sampai suatu hari di hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 kemarin, di jam 6.30 pagi, Angeline ini pamit ke mamanya, "Mah, aku ada kuliah, ada ujian satu mata kuliah." "Oh iya Jel, hati-hati di jalan ya, bawa mobilnya." "Iya mah, siang nanti juga udah pulang kok." Ya udah habis itu pergi deh tuh Angeline ke kampusnya naik mobil expander yang biasa dia pakai. Di tengah perjalanan Angeline ini mampir ke kafenya Roy dulu buat ngajakin Roy temenin sarapan di sebuah rumah makan. Setelah sarapan gantian si Roy lah yang nyetir mobil expander tadi buat nganterin Angeline ke kampus. Nah dari sini berarti mobil expandernya Angeline masih dipakai ya sama si Roy. Nah ketika Angeline selesai ujian, Roy balik lagi tuh ke kampus buat ngejemput dia. Tapi di sini mereka nggak langsung pulang guys, karena di dalam mobil Roy ini rupanya mau minjem uang ke Angeline dengan jumlah besar karena katanya waktu itu dia lagi kelilit utang 25 juta. Ini model-model orang yang bisa pinjam dulu 100 nih gue lihat-lihat. Pinjam dulu 100. Mendengar bisikan maut kayak gitu, Angeline ya gak bisa bantulah karena dia sendiri aja masih mahasiswi. Belum kerja ya nggak punya uang sebesar itu. Lagian dia juga kagak yakin Roy bakalan balikin uangnya karena sebelumnya Roy juga pernah minjem dikit-dikit belum dibayar juga. Walaupun udah ditolak mentah-mentah kayak gitu, bukannya nganterin Angeline pulang, Roy justru nggak kehabisan akal dan malah ngajak Angeline jalan-jalan pakai mobilnya Angeline guys. Di sepanjang jalan, Roy masih terus bujuk Angeline pakai kalimat-kalimat yang lain, mana tahu dikasih pinjem gitu kan. Tapi di sini Angeline tetap nolak dengan sopan. Lalu di sore harinya mereka mampir buat makan di kafenya Roy dulu. Dan di sini Roy mulai minta ke Angeline buat menggadaikan mobil expandernya itu. Request itu jelas masih ditolak sama Angeline dan gak terasa hari pun udah malam. Karena Roy belum juga dapetin uangnya, dia pun belum puas dan malah request lagi ke Angeline
hari ini lu gak usah pulang deh, kita staycation di apartemen aja yuk. Entah apa yang dipikirin Angeline waktu itu, dia setuju guys, buat nginep sama Roy di apartemen. Nah tuh bener kan mereka punya hubungan cinta rahasia? Seperti pepatah, umur hanyalah angka kalau udah urusan cinta. Masuk deh tuh mereka ke apartemen. Uhui, di situ Roy gak ngapa-ngapain kok sama Angeline. Tapi nggak tahu juga sih gua mereka ada yang ngapain ya. Tapi yang jelas di sini Roy udah mulai emosi sambil minta lagi ke Angeline buat ngegadein mobilnya, buat nutupin utangnya. Angeline ya langsung kaget ngelihat Roy tiba-tiba berubah jadi galak. Tapi dia tetap kekeh menolak permintaannya itu. Yang mana mungkin sih mobil itu digadai, itu kan punya emak bapaknya. Lagian yang butuh duit juga bukan Angeline sendiri kan. Ngapain coba harus digadai mobil segala? Namun Roy terus membujuk, bahkan lama-kelamaan mulai maksa nih. Rewel banget pokoknya. Yang aneh menurut gua nih ya, Angeline ini sama sekali nggak ngabarin ibunya kalau dia nggak pulang di malam itu. Padahal biasanya dia selalu ngabarin kalau misalnya dia nggak pulang atau mungkin pulangnya bakal telat gitu. Tapi malam itu Angeline ini sama sekali nggak ngasih tahu siapapun, yang padahal di sini situasinya udah beneran bahaya banget nih buat dia. Mungkin dia orangnya nggak bisa bohong kali ya, karena nggak mungkin kan dia bilang nginap sama Roy. Bisa-bisa direpetin seminggu full itu kalau gitu. Lalu besokannya di hari Kamis 4 Mei 2023, Roy ini maksa ngebawa Angeline pakai mobilnya ke Pasuruan untuk menggadai mobil Angeline ke penada mobil bodong di sana yang bernama Mardi dan Sugiono, yang emang udah dia kenal dari sebelumnya. Mendengar hal itu, tentu mereka cekcok dong di dalam mobil, karena ya udah jelas di situ Angeline nolak dan mulai memberontak guys. Udah ditolak dari semalam, di hari itu pagi-pagi malah dipaksa gadai mobil lagi. Dia kan nggak mau mobilnya digadaikan. Yang akhirnya karena cekcok panjang lebar, Angeline pun jadi emosi, yang padahal dia sebelumnya dia udah berkali-kali nolak dengan sopan ya. Tapi makin ngelunjak ini si Roy nih. Udah dibaikin malah nggak tahu diri. Akhirnya karena udah emosi, Angeline pun melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Roy. Di situ dia juga sempat teriak-teriak suruh Roy berhentiin mobilnya karena dia mau turun. Namun Roy tetap tancap gas mobilnya karena nggak mau nurunin Angeline. Sampai akhirnya di depan kebun bibit Wonorejo, Jalan Kendal Sari, Surabaya, Roy ini berhentiin mobilnya tapi bukan buat nurunin Angeline guys. Di sini dia malah langsung cekek leher Angeline sambil tangan satunya lagi membekap mulut sama hidung Angeline sampai Angeline susah napas. Setelah dilihat-lihat nih Angeline udah lemes, Roy lanjut menjerat leher Angeline pakai tali pinggang sampai Angeline bener-bener gak bergerak lagi. Kejadian ini terjadi di jam 12.30 siang, yang dimana Angeline bener-bener udah gak bernapas dan tidak bernyawa. Setelah itu Roy lanjut jalan pakai mobil itu keliling-keliling Surabaya dia kan. Cuma muter-muter gitu bingung, mulai panik nih. Mau diapain ini tubuh Angeline biar nggak ketahuan orang-orang gitu kan, biar nggak ninggalin jejak. Akhirnya di sore hari setelah muter-muter berjam-jam di jalan dari tadi, Roy kepikiran buat pergi ke rumah mertuanya untuk ambil tas koper sekalian beli tali rapling di situ. Ada satu toko di daerah Rungkut sana. Abis itu tubuh Angeline dimasukin ke koper. Di sini dia gak mutilasi guys, alias ya dimasukin gitu aja secara utuh. Gak ada bagian tubuh manapun yang dipotong-potong maksudnya. Nah setelah dipaksa buat masuk koper, itu kan susah ya, ukuran koper segitu mau ditaruh satu badan manusia utuh gede gitu. Tapi tetap ditekan-tekan, didorong-dorong tuh sama si Roy sampai tubuh Angeline ini masuk semua ke dalam koper. Setelah itu kopernya dililit, terus dibungkus pakai plastik sebanyak 4 lapis. Nah karena rempong banget itu dari tadi ngabisin banyak waktu ya. Hari pun udah malam dan Roy ini pergi lagi. Pakai mobil Angeline tadi ke arah pegunungan Mojokerto buat nyari tempat sepi untuk ngebuang koper itu. Keliling-keliling dia kan, nyari-nyari sampai di jam 1 malam akhirnya koper itu dia buang di jurang di kawasan pegunungan Gajah Mungkur, Jalan Pacet, Mojokerto. Jadi ini definisi membuang tubuh korban pakai mobil korban juga. Gila nggak tuh? Bahkan si Roy ini juga membuang barang sisa milik Angeline yang ada di mobilnya ke sungai di wilayah Mojokerto itu juga, deket jurang tadi. Tapi HP Angeline nggak ikut dibuang nih. Tahu dia mana-mana yang bisa dijual. Karena HP kan ada harganya ya. Nah untuk HP Angeline ini dia simpan untuk nantinya dia jual. Setelah beres semua di sana, Roy langsung cabut lanjut pergi ke Pasuruan untuk nemuin Mardi dan Sugiono yang tadi. Untuk menggadai mobilnya sekalian biar kelar udah kagak ada jejak apa-apa lagi. Ditelepon si Sugiono lalu mereka deal harga 25 juta. Nah tapi Sugiono bilang dianya lagi nggak ada di tempat guys. Mungkin lagi di Jepang dia ya syuting film bareng cucu-cucunya yang imut itu.
Oh, itu kakek-kakek beda ya. Jadi kepikiran kita ke sana-sana. Ya udah lanjut ya. Karena Sugiono nggak ada di tempat, akhirnya dia nyuruh Roy temuin Mardi aja tuh. Ya udah Roy pergi ke tempatnya Mardi. Nah, tapi di sini Roy kena karma instan, guys. Di mana dia diakalin sama Mardi. Tadi kan harusnya deal sama Sugiono 25 juta tuh mobilnya. Karena transaksinya lewat Mardi, dikorupsi tuh. Soalnya uang yang ditransfer sama Mardi ke Roy cuma 8 juta. Yang padahal Sugiono sebenarnya udah transfer 25 juta ke Mardi buat ngambil mobilnya. Jadi sisa uangnya kemana? Ya masuk kantong pribadinya Mardi. Tapi di sini Roy nggak tahu soal ini. Karena yang dipikirinnya itu cuman yang penting dia bisa nyingkirin mobil Angelin biar nggak ada jejak lagi gitu aja. Nah, abis dari situ dia pun kecapean, jadi dia pulang istirahat dan besoknya lagi aktivitas kayak biasa. Di sisi lain, orang tua Angelin pasti ngerasa heran ya, yang harusnya dia pulang dari kampus tiang hari, ini kok udah hari kedua dia nggak pulang dan nggak ada kabar juga. Ibunya udah coba nelpon si Angelin tapi nomornya nggak aktif. Karena nggak biasanya Angelin ini menghilang kayak gini, orang tuanya pun mulai panik dan langsung hubungin semua teman-teman Angelin, tapi nggak ada yang tahu juga. Sampai akhirnya ada satu teman sekampusnya Angelin yang ngaku kalau dia sempat ngelihat Angelin dijemput oleh laki-laki dari kampus di hari sebelumnya. Ya udah dia langsung jelasin ke orang tua Angelin kan ciri-ciri orang yang kayak mana. Dan dari situ ibunya Angelin langsung tahu lah itu si Roy, guru musiknya. Begitu dapat info begitu, keluarga Angelin pun langsung samperin si Roy di kafenya. Tapi Roy ngakunya dia udah gak kontekan lagi sama Angelin sejak tahun lalu. Lah bingung dong orang tuanya. Karena udah panik ya, Angelin udah ngilang selama 2 hari. Mereka pun akhirnya lapor polisi soal hilangnya Angelin ini. Dari situ polisi mulai bantu nyari dan nyebarin info orang hilang di Surabaya. Tapi setelah beberapa hari ditunggu kok nggak ada info juga dari masyarakat. Nah tapi untungnya beberapa hari kemudian ada salah satu temen Angelin lagi yang lain akhirnya lapor polisi kalau dia baru kepikiran pernah ngelihat Angelin di salah satu apartemen tepatnya di hari Rabu. Untuk itu polisi langsung meluncur ke apartemen itu, periksa semua CCTV-nya. Dan ternyata bener tuh, kelihatan Angelin yang lagi jalan sama Roy waktu mereka mau naik mobil pagi-pagi. Yang waktu Roy maksa buat bawa mobil itu untuk digadaikan. Begitu lihat CCTV itu, orang tuanya langsung tahu itu si Roy dan dari sinilah polisi dan orang tuanya Angelin bareng-bareng pergi ke kafenya Roy. Dan ternyata Roy udah kabur guys, entah kemana. Mereka langsung mikir, wah bener nih pelakunya berarti kan. Polisi pun mulai deh tuh memburu Roy kemana-mana sampai akhirnya sebulan kemudian polisi baru berhasil menemukan Roy yang ternyata melarikan diri ke Malang. Singkat cerita di tanggal 6 Juni 2023, berarti udah sebulan sejak kejadian ini ya. Roy berhasil ditangkap di Malang lalu dibawa ke Surabaya untuk diperiksa dan diinterogasi. Begitu ditanya-tanya sama polisi, terus juga dikasih lihat rekaman CCTV apartemen tadi, akhirnya Roy nggak bisa ngeles lagi dan dia sendiri ngaku kalau dia emang pelakunya. Dan dia juga udah sekalian ngaku udah buang tubuh Angelin ke jurang. Nah dari situ polisi langsung bergegas ke jurang yang dikasih tahu sama Roy tadi di kawasan pegunungan Gajah Mungkur, Mojokerto. Dan ketemu itu koper yang berisi tubuh Angelin di kedalaman 20 meter. Begitu koper yang dibuka, wah di situ keluarga Angelin langsung shock lah. Ngelihat Angelin yang udah dalam kondisi begitu. Udah ngeluarin bau busuk yang menyengat banget. Soalnya itu udah 1 bulan sejak kejadian. Apalagi di dalam jurang itu kan kondisinya lembab ya. Setelah tubuh Angelin ini udah ketemu, polisi lanjut lacak lagi nih mobilnya Angelin ke tempat Mardi dan Sugiono. Mereka pun ikut ditahan, tapi cuma sebagai penadah mobil bodong ya. Karena mereka itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kasus ini. Mereka juga nggak tahu apa-apa kan soal penghilangan nyawa Angelin ini. Kita balik ke Angelin tadi ya. Karena tubuh Angelin udah ditemukan dan dalam keadaan yang nggak wajar, maka dilakukanlah otopsi sesuai prosedur guys. Dari hasil otopsi itu, Angelin meninggal setelah mengalami kekerasan fisik dulu, yang dimana tim forensik menemukan pendarahan di otak, memar di wajah, dada, dan perut. Lalu dia juga ngalamin kekerasan seksual di bagian organ vital yang ternyata robek beberapa sentimeter. Jadi rupanya Roy ini juga ngerusak organ vital Angelin guys. Nah setelah otopsi selesai, akhirnya tubuh Angelin pun dikremasi di Surabaya. Dan ayahnya bilang kalau abunya itu bakal diletakkan di rumahnya dulu untuk keluarganya biar bisa mengenang mendiang Angelin ini. Kasian banget ya, Angelin harus jadi korban guru lesnya yang ternyata sadis banget guys. Hanya karena mau uang, segala cara pun dihalalkan. Walaupun kasus ini udah 5 bulan yang lalu ya, tapi baru di bulan Oktober ini berkas perkara dan barang bukti tersangka Roy dinyatakan lengkap. Jadi kasus penghilangan nyawa ini udah siap untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya
yang dimana Roy diancam pasal 338 dan 340 KUHP terkait pembunuhan. Polisi juga udah mengamankan tersangka Mardi dan Sugiono sebagai penada mobil, karena di STNK mobil Expander itu kan bukan nama Roy ya. Artinya mereka itu asal terima aja, bukan dari pemilik nama di STNK. Karena bisa aja kan misalnya mobil itu mobil curian, dan terbukti ini beneran mobil curian. Jadi itulah tadi kasus penghilangan nyawa Angelin yang terjadi di Surabaya tahun ini. Makanya hati-hati lu kalau temenan. Kejahatan itu bisa datang dari mana aja guys. Bahkan dari orang yang kita percaya nih. Yang nggak disangka-sangka sekalipun itu bisa aja tahu-tahu berubah jadi ganas begitu. Kayak kejadian ini nih, guru loh ini. Yang harusnya guru itu kan memberi teladan dan mencontohkan yang baik begitu. Ini enggak. Untuk kejadian ini, ayo dari hati kita yang paling dalam, mari kita doakan semoga mendiang Angelin bisa tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan bisa lebih diberi ketabahan lagi. Dan gua harap nantinya kasus ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua untuk terhindar dari kasus-kasus beginian nih di hidup kita. Jangan sampai deh lu jadi korban, apalagi pelaku. Ya udah, terima kasih semua yang udah nonton. Maaf kalau mungkin ada kata-kata gua yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.